Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Nur Afifah, NIM T2019-1094. Di sini saya akan melanjutkan membahas buku tentang bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah karya Dr. Mulyadi SAG MPD. Di sini kita akan membahas tentang materi bab 14 mengenai personel bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah. Nah, pada bab 14 ini terdapat 4 subbab pembahasan. Yang pertama yaitu keterlaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah. Yang kedua yaitu personel bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah. Yang ketiga yaitu penanganan terhadap siswa yang bermasalah, dan yang keempat yaitu peran guru dalam menunjang kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dan di madrasah. Yang pertama yakni keterlaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dan di madrasah. Nah, di sekolah dan di madrasah tidak dapat dimungkiri bahwa setiap peserta didik atau setiap manusia itu pasti dan akan pernah mengalami suatu permasalahan. Nah, setiap manusia itu dalam penyelesaiannya berbeda-beda. Tidak ada beberapa orang yang dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Namun, ada pula manusia yang tidak dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, yaitu harus dengan bantuan atau arahan dari orang lain. Nah, itulah keterlaksanaan dari bimbingan dan konseling di sekolah dan di madrasah, yaitu untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau rintangan-rintangan yang terjadi pada peserta didik. Namun tidak hanya dalam suatu permasalahan, juga mengoptimalkan proses pembelajaran pada siswa agar hasil belajarnya itu maksimal, yaitu bisa mengenali dirinya sendiri, kemudian bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Selanjutnya, subbab yang kedua yaitu personel bimbingan dan konseling. Nah, personel dan bimbingan konseling ini terdapat dua macam. Yang pertama yaitu personel bimbingan profesional dan non-profesional. Nah, yang profesional itu yang bagaimana? Yaitu mereka yang telah diangkat dengan latar belakang pendidikan D2, D3, sarjana strata 1, strata 2, S3, yang kemudian mengabdi atau menyalurkan ilmunya pada suatu sekolah tertentu. Nah, mereka-mereka yang telah melewati pendidikan tersebut sudah diajarkan, diberikan teori-teori, kemudian praktek-praktek, dan juga landasan-landasan sebagaimana seharusnya mereka bersikap profesional, sehingga mereka itu ahli di bidang tersebut, yaitu ahli di bidang bimbingan dan konseling. Nah, latar belakang dari D2, D3, S1, S2, S3 jurusan bimbingan dan konseling ini sudah pasti tentunya memiliki memiliki bekal yang sangat cukup untuk diterjunkan atau untuk terjun di masyarakat langsung, karena ilmu, kemudian praktek-praktek, kemudian landasan-landasan profesional sudah mereka genyam atau sudah mereka dapatkan selama proses pendidikan. Yaitu petugas BK yang non-profesional. Nah, non-profesional di sini salah satunya, contohnya yang pertama yaitu kepala sekolah, di mana kepala sekolah ini merupakan pengawas dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Selain itu, kepala sekolah juga menyediakan prasarana, sarana, kemudian alat-alat yang mendukung untuk kegiatan bimbingan dan konseling. Dan juga kepala sekolah di sini menyusun program-program yang akan dilaksanakan atau dijalankan oleh bimbingan dan konseling. Yaitu wakil kepala sekolah. Nah, wakil kepala sekolah di sini memiliki peran untuk memperkenalkan lingkungan sekolah, kemudian melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah.
Ya, yaitu koordinator, guru, pembimbing, dan konseling. Nah, koordinator di sini merupakan ia yang mengkoordinir dari guru-guru konseling yang ada di sekolah tersebut. Nah, dia bertanggung jawab terhadap guru-guru bimbingan dan konseling. Nah, apa sih perannya? Yaitu mengkoordinir mereka dalam proses pelaksanaannya, kemudian mengusahakan program-program dari baik dari kepala sekolah ataupun dari guru bimbingan konseling sehingga dipadukan menjadi satu kesatuan. Kemudian selanjutnya yaitu guru pembimbing. Nah, guru pembimbing inilah yang akan terjun langsung kepada siswa, yang akan mengatasi permasalahan-permasalahan siswa. Nah, guru pembimbing di sini memiliki peran untuk merangkul ataupun mengarahkan, membimbing peserta didik dalam prosesnya di pendidikan. Entah itu arahan atau bimbingan untuk mengenali dirinya sendiri, kemudian mengetahui kelebihan dan kekurangannya, kemudian juga memberikan dorongan, motivasi, semangat kepada peserta didik agar ia selalu berkembang dan berproses menjadi lebih baik ke depannya. Selain itu juga menjadi pengingat dikala peserta didik itu mulai down atau mulai luntur semangatnya, dan juga guru pembimbing ini mendampingi peserta didik ketika peserta didik itu mengalami suatu hambatan, kemudian rintangan ataupun masalah yang terjadi selama proses pembelajaran, karena guru pembimbing ini memiliki bekal ataupun pengalaman yang lebih banyak dibandingkan peserta didik, sehingga diharapkan mampu mengarahkan peserta didik jika ia mengalami kesulitan, sehingga peserta didik atau masalah-masalah peserta didik dapat diatasi dengan baik oleh bantuan dari guru pembimbing, sehingga dalam proses pembelajaran oleh peserta didik tersebut mendapatkan hasil yang maksimal, entah itu dia dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik, kemudian dapat mengenali dirinya sendiri, dan juga dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya berkat bantuan dari guru pembimbing, entah itu solusi, nasihat, arahan, atau yang lainnya. Selanjutnya yaitu guru kelas. Nah, guru kelas di sini yaitu guru yang membimbing atau mendidik peserta didik di dalam ruangan kelas. Nah, biasanya guru kelas di sini lebih berfokus kepada pengajaran, kepada ilmu pengetahuan, dan kepada perkembangan intelektual dari peserta didik tersebut. Nah, dalam proses pembelajaran peserta didik di ruang kelas, tentunya dari sana guru dapat melihat perkembangan intelektual siswa, kemudian bagaimana ia berinteraksi dengan temannya, kemudian bagaimana ia dalam memahami materi yang sedang dibahas atau yang diberikan oleh guru. Nah, guru di sini memiliki hak, guru kelas di sini memberikan hak untuk memberikan suatu pengajaran, kemudian menjalankan program-programnya dalam mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri, sehingga di sini diharapkan peserta didik dapat mendapatkan arahan atau bimbingan dari guru kelas dalam menjalani proses untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan. Itu petugas administrasi, bimbingan, dan konseling. Di sini beliau itu bertugas untuk mencatat segala identitas peserta didik, kemudian menyimpan identitas peserta didik, karena pastinya data tersebut sewaktu-waktu akan dibutuhkan ketika peserta didik tersebut mengalami suatu permasalahan. Selain itu juga menyelesaikan laporan serta pengumpulan data tentang peserta didik menjadi satu kesatuan. Setelah itu juga mengirim dan menerima surat panggilan dan menyimpan alat-alat yang digunakan untuk melakukan bimbingan dan konseling. Selanjutnya yaitu perlengkapan alat bimbingan dan konseling. Nah, kira-kira apa saja sih yang dibutuhkan dalam proses bimbingan dan konseling itu? Yang pertama tentunya data ataupun bahan yang akan digunakan, entah itu seperti angket, kemudian tes psikologi, dan lain-lain. Kemudian yaitu amplop, map, bolpen. Selain itu juga ada surat konseling, kemudian daftar kartu konseling, dan juga daftar riwayat dari peserta didik. Kemudian ada juga bentuk
blanko, file, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pola penanganan bimbingan dan konseling ini. Nah, bagaimana sih dalam melayani klien itu? Yang pertama tentunya ada beberapa jenis bidang layanannya, yaitu bidang pribadi, kemudian bidang belajar, bidang karir, dan bidang keluarga. Nah, di sini bidang yang pertama bidang pribadi. Bidang pribadi ini layanan kepada pribadi siswa, bagaimana tentang kelebihan kekurangannya, kemudian tentang potensi-potensi yang ia miliki, dan apa permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam dirinya sendiri, entah itu misalnya sifat yang malas, kemudian sifat introvert, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu tentang belajar. Nah, bimbingan belajar di sini dimaksudkan agar siswa tersebut bisa memaksimalkan diri dalam proses pembelajaran. Bagaimana sih gaya belajar yang sesuai dengan peserta didik tersebut sehingga ia bisa enjoy dan mendapatkan ilmu semaksimal mungkin. Yang ketiga yaitu bimbingan karir. Bimbingan karir di sini yaitu setelah ini mereka itu mau kemana, karir mereka itu mau dibawa kemana. Nah, itu disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian yaitu bimbingan keluarga. Bimbingan keluarga di sini keluarga kan merupakan suatu hal yang sangat dekat dengan peserta didik. Nah, jadi masalah yang timbul di keluarga itu menjadi faktor yang utama. Nah, dari sini juga bimbingan konseling itu dapat memberikan masukan atau arahan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Yaitu peranan guru dalam menunjang kegiatan bimbingan dan konseling. Nah, kita sudah tahu peran dari guru yaitu ia memberikan pengajaran, memberikan pelatihan kepada peserta didik. Namun lebih dari itu, tujuan dari pendidikan tersendiri adalah mengubah seorang manusia menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, di sini tujuan pendidikan itu dalam proses perubahan tingkah laku melalui suatu pengajaran. Nah, di sini peran guru yaitu memberikan suatu pengajaran kepada peserta didik. Nah, diharapkan dari pengajaran, dari ilmu-ilmu yang dia peroleh itu dapat mencerminkan perilaku yang baik. Nah, dalam proses perilaku yang baik itu perlunya adanya bimbingan, yaitu mengarahkan kira-kira apa yang dilakukan itu sudah benar atau tidak. Jika belum, apa yang seharusnya dilakukan. Jika sudah benar, apa yang harus dikembangkan. Itulah pembahasan mengenai personel bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.